Perkenalkan, nama saya Tabita Putri Purwinding. Saya Jati Presia Bermulaga. Saya Ida Pesti Bersembiring. Saya Sunyagita Berkadigan. Saya Naya Masalah Berkadigan. Saya Bukan Bersembiring. Dan saya Robi. Nah, di sini yang pertama kami akan membahas tentang apa itu pengertian dari baterai ion litium. Baterai ion litium merupakan salah satu baterai isi ulang. Di dalam baterai ini, ion litium bergerak dari elektroda negatif ke elektroda positif saat baterai sedang digunakan dan kemudian kembali saat isi ulang. Baterai ini merupakan jenis baterai isi ulang yang paling populer untuk peralatan elektronik portable. Artinya peralatan elektronik portable itu contohnya HP dan laptop. Karena memiliki salah satu kepadatan energi terbaik tanpa efek memori dan mengalami kehilangan isi yang lambat saat tidak digunakan. Yang kedua, saya akan membahas sejarah baterai ion litium. Baterai ion litium pertama kali ditemukan oleh profesor dari Amerika, yaitu Profesor John Goodenough pada tahun 1980. Ini merupakan lompatan besar dalam perkembangan baterai karena litium merupakan elemen yang sangat ringan dan kabel periodik dan juga memiliki potensial elektrokimia yang sangat besar, sehingga sangat ideal untuk dijadikan baterai. Di sini saya juga akan membahas cara kerja baterai. Di bagian anoda dan katode, material utama yaitu litium adalah logam organik yang bersifat sangat reaktif. Artinya, jika sangat segar, baterai terbuka dari air masuk. Logam langsung terdeteksi dari baterai akan dibakar hebat. Pada saat proses discharge, litium akan bergerak dari anoda reaktif dan katode yang biasanya berupa senyawa litium dengan oksida logam transistor. Lalu proses discharge terjadi sebenarnya. Ion litium bergerak dari katode ke dalam anoda yang berbentuk layar reaktif. Proses masuknya sesuatu atau litium ke dalam suatu layar senyawa kimia ini disebut dengan proses interkalasi. Pencarian material anoda dan katode adalah salah satu berfokus kepada material yang bisa melakukan proses interkalasi ini dengan konsisten, tidak berubah pada umumnya sehingga bisa memperpanjang usia baterai. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan baterai ion litium. Baterai litium ion saat ini menjadi pilihan utama di berbagai bidang, mulai dari laptop, HP, ataupun industri, karena rapat energi dan rapat daya listriknya yang tinggi. Terdapat beberapa alasan menjadikan litium ion ini populer digunakan di berbagai bidang. Yang paling utama ialah yang memiliki rapat densitas atau energi density dan rapat daya atau baterai power density yang sangat tinggi, yang bisa dilihat daripada grafik terutama board besar. Yang kedua adalah litium ion memiliki surface yang kecil, yaitu hanya sekitar 5% per bulannya. Keuntungan ini merupakan poin yang paling penting karena terdapat baterai lain di sana NiMH dengan surface yang tinggi sehingga tidak bisa dipakai untuk kebutuhan menggunakan listrik yang lama. Penyebab litium ion populer yang ketiga adalah tidak memiliki memori efek, yaitu karakteristik baterai yang mewajibkan untuk di-set habis baterai sebelum bisa kembali. Tidak seperti NiCd, penyebab volatilitas utama yang penting adalah cukup awet ditandahkan dengan jumlah siklus yang banyak, yaitu sekitar 400 sampai 1200 siklus. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis baterai ion litium. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga digunakan di tempat-tempat yang berbeda. Misalnya, baterai pada listrik sebagai sumber yang membutuhkan baterai energi bisa menggunakan MCM. Sedangkan baterai yang digunakan pada power converter yang digunakan adalah MCA. Saat ini, terdapat berbagai jenis dari litium ion berdasarkan materialnya yang akan ditambahkan satu persatu sebagai berikut. Lithium covalent oxide atau LiCO2. Baterai ini dinamakan sesuai dengan material katodanya, sedangkan anodanya berupa grafit. Tujuannya ialah energi spesifiknya yang besar, sehingga menjadi pilihan
saya di sini akan menjelaskan lithium magnesium oxide atau NO4 atau LMO. Aplikasi dari baterai ini pada masanya adalah pada peralatan yang membutuhkan daya yang cukup besar, misalnya instrumen medis dan kendaraan listrik. Namun saat ini LMO umumnya sudah jarang digunakan. Saat ini jauh lebih sering digunakan Li magnesium yang dicampur dengan nikel atau korbat sehingga memberikan energi spesifik yang cukup baik, tetapi juga daya spesifik yang tetap baik. Lithium nikel magnesium korbat oxide atau LiNiCO2 atau NCM. Ini adalah salah satu kategori sistem baterai lithium ion yang sukses. Hingga saat ini kategorinya tersusun dari nikel, mangan dan korbat yang dicampur dengan perbandingan tertentu. Kunci dari kesuksesan baterai NCM ialah kombinasi nikel dan mangan. Seperti tadi disebut, mangan menyebabkan baterai memiliki daya spesifik yang besar tetapi energi spesifik yang biasa saja. Lalu nikel menyebabkan sifat rapat energi yang tinggi tetapi stabilitas rendah. Kombinasi keduanya ditambah korbat mengakibatkan sistem baterai memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Nah, jenis baterai lithium ion yang berikutnya yaitu lithium ion fosfat atau LiFePO2. Pertama kali ditemukan pada tahun 1996 di University of Texas. Baterai ini merupakan pengembangan yang dicatat sejarah karena memiliki kestabilan elektrokimia yang baik dan hambatan dalam baterai yang sangat rendah. Keuntungan utama dari material katode jenis ini ialah memungkinkan high current rating, umur siklusnya yang sangat tinggi, stabilitas thermal yang baik, dan safety yang baik. Kemudian dibandingkan material-material katode lainnya, lipofosfat adalah yang paling toleran jika berada dalam kondisi cool. Baterai lainnya, jika disimpan dalam waktu lama, perlu disimpan dalam storage voltage, yaitu tegangan tertentu di bawah tegangan maksimum. Nah, jenis yang berikutnya yaitu lithium nickel cobalt aluminium oxide atau LiNiCO2 atau NCA. Baterai jenis ini sudah dipakai di berbagai aplikasi sejak tahun 1999. Ia memiliki kemiripan dengan NCM dalam hal energi spesifik yang tinggi, daya spesifik yang tinggi, serta umur siklus yang lama. Sedikit kekurangan NCA adalah masalah safety dan harga. Penambahan unsur aluminium dalam katode menimbulkan stabilitas kimia yang lebih baik. Kelebihan dan kekurangan baterai lithium ion. Yang pertama, kelebihan. Energi baterai lithium ion memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan baterai sejenis lainnya. Mereka dapat menawarkan energi setinggi 150 watt per jam per kilogram. Di sisi lain, baterai nikel kadmium menghasilkan sekitar 60 sampai 70 Wh per kg dan baterai lithium hanya 25 watt per kilogram. Tingkat kekosongan baterai lithium ion memiliki laju kekosongan yang rendah, hanya kehilangan 5% dari muatan yang tersimpan atau terakumulasi setiap bulan. Dengan demikian, mereka memiliki kemampuan pengisian yang lebih kuat dan stabil, memungkinkan mereka bertahan untuk waktu yang lama antara dua waktu pengisian turun. Produk serupa lainnya akhirnya kehilangan hingga 20% per bulan. Pemeliharaan. Baterai lithium ion dapat bekerja dengan minimal atau tanpa perawatan. Mereka tidak memerlukan perawatan dan cleaning yang sering dan tambahan. Jenis tersedia dalam berbagai macam dan ukuran. Baterai lithium ion menemukan beberapa aplikasi dengan mudah dan efisien. Mereka juga datang dari kebutuhan daya yang berbeda, cocok untuk berbagai jenis perangkat. Tegangan sel. Baterai lithium ion dapat menghasilkan tegangan sekitar 3,6 volt per sel, dibandingkan dengan tipe lain yang hanya memberikan 1,5 sampai 2 volt. Itu cukup tinggi. Ini menyiratkan bahwa manajemen daya baterai lithium ion lebih baik dan disederhanakan. Banget tebal market.
yang digunakan dalam baterai terbakar jika terlalu panas dapat menyebabkan kebakaran besar kecil. Penggunaan baterai lithium ulang buat di dan baterai ulang lainnya. Oleh karena itu mereka membutuhkan perlindungan dari bekas mesin daya dan energi yang panas terjadi dan kebocoran cepat. Mereka membutuhkan sirkuit kemudian untuk menjaga arus dan dalam standar dan kapasitas yang baterai lithium memiliki produksi dan penggunaan yang lebih mahal menyebabkan 40% mahal daripada baterai dan lithium. Meski mereka pertahanan lebih mahal dari yang lain dari jenis lainnya, baterai lithium memiliki masa pemakaian yang terbatas. Mereka kadang dapat penggunaan untuk sekitar 200 sampai 100 ribu Australia merupakan negara produsen lithium terbesar di dunia dengan produksi mencapai 61.000 metrik ton. Angka itu setara 46,92% dari total produksi lithium global pada tahun lalu. Posisi kedua diduduki oleh Chili yang memproduksi sebanyak 39.000 metrik ton lithium. Jika ditanya apakah Indonesia mempunyai lithium? Pasalnya, Indonesia belum mempunyai lithium yang merupakan bahan baku utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Lithium dapat ditemukan di mana? Bahan bakunya terbuat dari bahan alam atau bahan kimia. Jawabannya, lithium tidak pernah terdapat sebagai unsur bebas di alam, tapi hanya sebagai senyawa atau biasanya ionik seperti mineral pegmatit yang dulunya merupakan sumber utama lithium. Ia hadir dalam air laut dan biasanya diperoleh dari air asin karena kelarutannya sebagai ion. Sekian dari presentasi kami. Apakah teman-teman ingin bertanya? Untuk saran sempurna, kami persilakan. Saya dari kelompok 5 yang bertanya. Coba Anda jelaskan dampak negatif dari baterai ini. Baterai ini. Dan jika kita bicara dengan jangka panjang, apakah baterai ini akan worth it jika dipakai dalam 10 atau 20 tahun ke depan? Baterai worth it untuk dipakai. Apakah baterai ini worth it untuk kita pakai atau kita gunakan dalam 10 atau 20 tahun ke depan? Bilang makasih. Terima kasih untuk saran sempurna. Dari yang presentasi. Pertanyaannya, Apa masih ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau tidak ada dari
Terima kasih kepada kelompok 1. Saya dari kelompok 2 akan bertanya. Coba Anda jelaskan mengapa jika LI magnesium dicampur dengan nikel dapat memberikan energi yang spesifik. Memberikan energi yang spesifik. Terima kasih. Apa masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Tiga, empat. Para saudara yang kami silakan. Kepada saudara itu kami persilakan. Saya membuat bertanya bagaimana cara menikmati kekuatan dari baterai ion lithium. Dan secara rinci, terima kasih.